wonder how, I wonder why. The day you tell me about the future sky and all that I can see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ayu Pradita. Di sini saya akan mengajari adik saya yang bernama Risha Aurelin dari kelas 10 MIPA dari SMA 4 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks anekdot yang adik saya pelajari selama sekolah online. Pengertian anekdot sendiri udah tahu ya? Sudah. Coba dibaca lagi dari PowerPoint yang Mbak bikin. Pengertian teks anekdot. Anekdot adalah sumber cerita singkat yang lucu dan menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Ya, di sini pengertian anekdot sendiri merupakan cerita singkat yang lucu dan menarik, mungkin juga bisa menggambarkan suatu kejadian atau orang sebenarnya, atau bisa juga menjadi teks yang sindiran untuk orang lain gitu. Paham ya? Paham. Di slide selanjutnya, teks anekdot sendiri juga memiliki unsur-unsur. Ada beberapa unsur-unsur yang meliputi, yaitu teks yang menarik, lucu atau humoris, terdapat tokoh, terus mengandung kritikan berupa teks cerita, dan mengandung sindiran. Udah paham ya unsur-unsurnya? Ya, sudah. Suatu anekdot memiliki struktur sebagai berikut. Bagian akhir cerita. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda. Dari orientasi sendiri merupakan gambaran awal cerita. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang suatu peristiwa yang terjadi. Dari orientasi sendiri, udah paham? Udah, Mbak. Kemudian yang kedua, abstraksi. Abstraksi merupakan awal sebuah kejadian. Abstraksi sendiri merupakan bagian awal yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Dari abstraksi udah bisa dicerna? Sudah. Kemudian yang ketiga, krisis. Bagian yang mengandung unsur lucu atau sebuah kritikan. Krisis sendiri merupakan bagian hal atau masalah unik yang tidak biasa terjadi pada diri penulis dan orang yang akan diceritakan. Udah paham dong ya pasti? Yang reaksi merupakan sebuah tanggapan. Reaksi merupakan sebuah tanggapan tersebut bagian penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Berarti kembali ke krisis lagi nanti kalau udah reaksi. Terus yang terakhir itu adalah koda. Koda pengembalian suasana. Maksud dari pengembalian suasana adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut bisa juga memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Dari struktur sendiri udah paham? Sudah, Mbak. Sudah. Sekarang teks anekdot menggunakan kalimat yang santai dengan bahasa sehari-hari. Selain itu, teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan tersendiri berbeda dengan teks yang lainnya. Kaidah kebahasaan tersebut antara lain sebagai berikut. Coba dibaca. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. 2. Menggunakan kata penghubung temporal. 3. Terdapat penggunaan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang mengacu pada perbuatan fisik. Yang keempat, ada urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Ya. Berarti udah paham ya kaidah kebahasaan dari anekdot sendiri. Teks anekdot juga dapat disajikan dalam bentuk puisi, bisa juga dalam bentuk prosa atau drama.
Pada pelajaran kali ini, kita akan diajak untuk peka dan kritis dengan permasalahan yang ada di sekitar kita, khususnya layanan publik. Melalui anekdot, kita dapat mengasah kemampuan menyampaikan pendapat atau aspirasi dengan membangun dan bermanfaat untuk kita sendiri, serta kemajuan pelayanan publik di Indonesia dengan cara yang ringan dan penuh humoris. Pada teks anekdot pastinya juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon, yang artinya teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya tuh teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Yang keempat, mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, cerita yang disajikan hampir menyerupai dengan sebuah dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling berhubungan secara umum dan realistis. Ya, di sini udah ada lembar kerja soal. Kita bisa ngerjain bareng ya. Tugas 1. Coba dibahas, dibaca bacaan teks anekdot yang prosa. Judulnya mengukur kedalaman banjir menggunakan anggota tubuh. Banjir merupakan fenomena alam yang kerap terjadi di beberapa kota besar. Pada tahun ini banjir menjadi berita utama di berbagai media berita. Banyak sekali yang meliput mengenai betapa memprihatinkannya kondisi daerah yang terkena banjir. Namun dalam peliputan berita, para jurnalis kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan banjir besar yang melanda, karena penduduk setempat tidak mengukur dengan satuan sentimeter, meter, dan inci. Mereka menggunakan ukuran sendiri, yaitu dengan ukuran mata kaki, dengkul, betis, atau pinggang. Apalah daya si jurnalis tersebut, mau tidak mau ia harus tetap melaporkan berita sesuai pemikirannya. Akhirnya, liputan berita mengenai banjir tetap bisa terlaksana dengan baik menggunakan ukuran sentimeter. Ya, berarti di sini sudah dibaca ya soal nomor 1 tentang teks anekdot yang prosa. Yang kedua, menurut Anda, apakah teks tersebut merupakan teks anekdot? Jelaskan pendapat Anda. Coba, ini termasuk teks anekdot apa enggak? Iya. Pendapat kamu apa mengenai teks tersebut? Karena teks tersebut mengandung sifat humor dan menggelitik ya, dan dapat membuat pembaca merasa terhibur, jadi sesuai dengan ciri-ciri dari teks anekdot. Berarti udah meliputi semua ciri-cirinya ya. Yang nomor 3, apakah tujuan penulisan teks anekdot tersebut? Jelaskan reaksi pembaca setelah membaca teks anekdot tersebut. Jawabannya, tujuan penulisan teks anekdot menyampaikan sebuah kritik ya. Kalau reaksi pembaca setelah membaca apa? Reaksi pembaca setelah membaca sedikit tertawa dan terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Ya, tadi udah terlihat ya lucunya di bagian mana gitu. Nomor 4, tentukan unsur pokok teks anekdot mengukur kedalaman banjir menggunakan anggota tubuh tersebut. Judulnya apa tadi? Mengukur kedalaman banjir menggunakan anggota tubuh. Masalah yang dibahas dalam teks anekdot tadi, kesulitan para jurnalis dalam melakukan pelaporan banjir besar yang melanda. Oh ya. Unsur humor di bagian mananya? Yang tentang si jurnalis yang mau tidak mau untuk tetap melaporkan berita sesuai pemikirannya. Iya, benar-benar. Kan tadi kita udah proses pembelajaran menyampaikan kritik dan humor dengan anekdot. Di sini Mbak minta buat
apa yang kamu tadi pelajari, apa yang kamu pahami, buat menyampaikan apa yang kamu cerna, yang kamu dapatkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang saya pahami dari teks anekdot itu sendiri, teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang dia bersifat humor, bersifat jenaka, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah kritik. Tapi selain itu juga, selain menyampaikan humor bersifat jenaka seperti itu, teks anekdot juga menyampaikan sebuah Sindiran juga, terus berisi sebuah ajaran dan untuk menyampaikan kebenaran. Udah paham ya berarti ya? Ya. Sekarang tanya jawab kuis. Udah siap? Udah. Tadi kan kita udah pelajari dari pengertian anekdot, struktur, unsur-unsur ya. Jadi buat lebih pemantapan kamu lagi, saya akan memberikan sebuah kuis, pertanyaan, beberapa soal. Udah siap? Sudah. Nomor 1, berikut yang bukan ciri-ciri teks anekdot adalah memiliki unsur lucu. Saya ulangi lagi, berikut ini yang bukan loh ya. Ciri-ciri teks anekdot adalah memiliki unsur lucu. Benar atau salah? Salah. Salahnya karena apa tadi? teks anekdot itu ciri-cirinya memiliki unsur lucu. Karena memiliki unsur lucu itu merupakan suatu ciri-ciri dari teks anekdot, dan Ya. soalnya yang bukan ciri-ciri dari teks anekdot. Ya bagus, pintar berarti ya. Kuis yang kedua. Deng. Abstraksi adalah bagian yang mengandung unsur lucu atau kritikan dari struktur anekdot. Itu termasuk salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Apa coba abstraksi itu? Jelaskan. Abstraksi adalah awal kejadian unik yang dialami oleh sang tokoh. Bagus. Kuis yang ketiga. Koda sendiri memiliki arti gambaran sebuah awal cerita. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Jelaskan. Karena koda adalah bagian akhir dari sebuah cerita yang dia tuh menjelaskan kejadian yang dialami oleh penulis atau tokoh yang diceritakan. Bagus, good. Terus soal kuis yang keempat, sebutkan 3 ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri yang pertama itu menggelitik, lalu yang kedua bersifat humor, yang ketiga tadi memiliki tujuan tertentu. Bagus, betul. Yang nomor 5, sebutkan bentuk-bentuk dari teks anekdot. Itu ada 3 ya? Ya. Apa aja? Bentuk puisi, prosa, dan drama. Kuis yang terakhir, sebutkan secara urutan dari struktur anekdot. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir ada koda. Ya, bagus deh. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar materi teks anekdot. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.